Beberapa orang mengeksekusi si Abdul Ghani, mulut dilakban, tangan diikat, dimasukkan ke box kemudian. Selama hampir seharian, 1 hari 1 malam itu, dan di sanalah jenazah dibuang. Ini merupakan salah satu padepokan yang lagi viral atau terbesar saat itu, dan diketahui bahwa ketua yayasannya mengalami pembunuhan. Saya Babula Rifandi, jadi sekitar sudah hampir 14 tahun saya menjadi jurnalis di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Saya lahir dan tumbuh di Probolinggo. Saya mendengar Dimas Kanjeng pertama kali itu sekitar tahun 2006, 2007 ya. Itu ada orang Bali yang bertanya ke saya tentang alamat si Dimas Kanjeng ini. Hal itu yang kemudian membuat saya penasaran, Dimas Kanjeng seperti apa? Kenapa orang mulai ingin berkunjung ke rumahnya? Pertama kali ke Padepokan itu karena diundang lewat SMS sebelum 2010. Isinya mengundang wartawan untuk meliput Dimas Kanjeng di Padepokan. Jadi acaranya itu ya istighosah dan pemberian santunan. Memang dulu sudah ketat penjagaannya. Jadi kalau tidak ada undangan ke wartawan, tidak bisa masuk ke Padepokan. Dimas Kanjeng itu hanya sebutan. Ya nama aslinya di KTP taat pribadi. Setelah saya meliput kegiatan penyerahan bantuan, saya diminta datang ke ruang tamunya, dia kemudian meminta saya untuk menggeledah tubuhnya. Saya geledah, dia duduk di kursi, dia kemudian menyimpan tangannya, kedua tangannya di belakang punggung, lalu dia bisa mendatangkan uang. Jumlahnya banyak ya, sekitar 50 juta, lalu 100 juta. Dari sejumlah teman wartawan yang datang, saya yang bertanya, Pak itu dari mana kemampuannya? Taat pribadi mengaku itu berasal dari kemampuannya selama hasil dari bertapa di sebuah gunung. Dan uang itu dia datangkan secara gaib. Pada waktu itu terkenal bahwa Dimas Kanjeng itu bisa menggandakan uang. Sehingga banyak sekali orang-orang yang tertarik untuk menjadi anggotanya maupun menyerahkan uang kepada Dimas Kanjeng supaya uang itu bisa berlipat. Saya sempat melihat video Dimas Kanjeng. Apa benar seseorang bisa menggandakan uang demikian mudahnya, dan kemudian uang itu kan dibagi-bagi kemana-mana ya ke anggota-anggotanya. Kita tertarik sekali sih kalau misalnya kita punya uang, mau pengen juga untuk menggandakan di situ. Tiap hari mereka berbondong-bondong. Kalau dari Probolinggo itu 15-10% lah. Sisanya itu merupakan orang-orang luar Jawa, dari Aceh itu ada. Yang paling banyak itu dari Sulawesi Selatan, Makassar, dan Bali. Dimas Kanjeng ini tidak hanya dianggap sebagai orang atau sosok yang bisa memberikan keuntungan melalui penggandaan uang, tapi juga bisa mengobati penyakit. Memang ada beberapa ritual ya yang harus dijalankan oleh pengikut atau pasien. Jadi ada kegiatan-kegiatan khusus yang harus diikuti. Nama saya Rianto, saya mewakili suatu lembaga yayasan. Saya lebih dikenalkan ini pertama oleh ketua yayasan kami,
Dia mengatakan bahwa di Purbolinggo sana ada suatu lembaga yayasan Padepokan, Dimas Kanjeng namanya. Nama saya Muhammad Ali dan profesi saya advokat dan juga wira swastawan usaha. Dikenalkan oleh salah satu teman yayasan yang cukup besar dan mempunyai banyak kolega dan juga banyak pendanaannya untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Di Kudus, nama Dimas Kanjeng ini sudah banyak dikenal. Dia mau terima kami karena kami dari lembaga. Tidak semua orang sih memang bisa menemui Dimas Kanjeng. Nah, memang setelah ketemu dari sana, memang rasanya itu auranya Dimas Kanjeng itu saat itu memang luar biasa. Kesan pertama begitu menggoda. Pertama kali bertemu itu ya meyakinkan, berwibawa dan tokoh karismatik. Jadi ya meyakinkan saja. Jadi punya duit banyak, punya orang-orang top, orang-orang penting ya. Selain ditunjukkan dana yang tumpuan uang itu, juga kemampuan dia untuk mengeluarkan uang dari balik badannya lah. Juga pengikutnya banyak. Kasih jalan, Bu. Kasih jalan, sudah ada kameranya. Dulu yang saya lihat adalah 23.000 yang terdata. Setiap kegiatan itu dihadiri oleh puluhan ribu. Saya 3 kali ke Padepokan itu untuk kegiatan peliputan. Yang kita herankan cuman, wah begitu dahsyat magnet seorang Dimas Kanjeng mampu mengumpulkan berjuta-juta rupiah, beribu-ribu orang. Istilahnya Dimas Kanjeng ini seperti madu ya. Ragam semut pun banyak yang berlabuh di sana. Jadi kita ngasih 2M, 1M ya kondisional sampai 2 tahun. Jadi Januari 2014 sampai November 2015. Jumlahnya adalah 35 miliar. Tentu ada janji sebuah pengembalian yang cukup besar kan. Dapatnya juga lumayan sekian kali lipat kan seperti itu apa yang dijanjikan. Yang janjikan ke lembaga kami kan saat itu minimal hampir 1 triliun. Kami katakan pada Dimas Kanjeng bahwa kami memang membutuhkan dan dia memang kalau membutuhkan dana hibah ya harus bersedia memberikan istilahnya itu dana, istilahnya mereka itu kalau kepada kami dia bilang ini biaya proses pencairan. Istilahnya itu kalau dalam proses orang mencari kredit kan biaya provisi bank lah kan itu. Kami akan diberikan itu tadi dana hibah untuk proyek pembangunan rumah sakit yang akan yayasan kami dirikan. Dananya diberikan bertahap, tidak langsung sekaligus. Dan dana itu kami berikan sejak mulai awal 2014 sampai pertengahan 2016. Di atas 20 lah istilahnya. Bawa sendiri, setelah kami setiap ada permintaan ini kami laporan kepada ketua umum dan dirapatkan dalam satu keputusan yayasan dan akhirnya disetujui dan itu kami setorkan dana itu ke sana. Satu adalah saya mengecek daripada legalitas daripada yayasan tersebut. Apakah sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan seterusnya. Saya cek memang ternyata itu ada. Yaitu tadi ada bukti rekening-rekening yang cukup fantastis besar yang diperlihatkan kepada saya. Rekening bank asing di Jakarta katanya waktu itu yang ditunjukkan pada kami. Saya lupa angkanya, yang jelas angkanya itu biliunan lah. Kalau lihat digit angka nolnya itu banyak.
para pejabat-pejabat tinggi yang saya ketahui itu ada di sana, ya. Saya tidak menyebutkan satu persatu. Tapi yang jelas itu tiap hari itu yang namanya patwal itu dari pengawalan kepolisian sana itu hampir ketika ada saya undangan kegiatan yang ada di sana itu. Saya Faisal, saya lahir besar di Kabupaten Probolinggo. Saya sudah jadi wartawan sejak tahun 2006. Tanpa sengaja saya ketemu Gani di jalur, sama-sama ini naik motor. Pak Gani. Tiba-tiba dia ingin cerita sesuatu. Saya tanya, soal apa? Kalau saya baca sekilas, dia seperti menyimpan sesuatu ya, sudah yang lama dipendam, tapi sepertinya dia tampak ragu ya mau cerita soal yang dia maksud. Setelah itu dia bicara lain. Abdul Ghani ini salah satu orang yang paling dekat dengan Dimas Kanjeng. Bahkan ada yang menyebut bahwa Abdul Ghani dengan Dimas Kanjeng ini merupakan dua sahabat yang sudah bersama-sama sejak remaja. Dulu waktu pertama kenal dengan Dimas Kanjeng itu, Pak Gani ini kenalnya melalui kakaknya Dimas Kanjeng. Lama-kelamaan kenal dengan Dimas Kanjeng, mendirikan yayasan. Setelah ketemu Gani dan dia mau cerita, saya juga mencari informasi soal padepokan yang dilaporkan ada banyak keanehan. Waktu itu ada yang mau cerita, tapi takut terancam keamanannya. Beberapa hari kemudian ke rumahnya Gani di Kelurahan Semampir. 2 kali saya ke sana. Cuma sayangnya tidak pernah ketemu. Ditemui pembantu rumah tangga dan keluarganya, Gani disebut keluar. Waktu itu juga iya pernah saya telepon. Waktu itu nomornya tidak aktif ya. Saya coba koordinasi dengan teman-teman yang di kepolisian, yang di setempat. Itu menyarankan untuk laporan, cuman menunggu 1 kali 24 jam. Akhirnya saya nunggu besok paginya. Begitu saya mau berangkat laporan, Polsek datang ketemu di depan rumah, langsung nyari saya. Pak Gani itu yang ngasuh saya dari ini, bahkan yang menyekolahkan saya dari kecil itu. Hampir ini sudah Mbak, tiap hari mesti ngobrol, segala macam diomongin sudah. Jarang kalau pergi itu nggak pamit, jarang. Ke saya sendiri walaupun saya keponakannya. Hari itu rencananya kan mau jenguk, saya tanya jam berapa kira-kira pulang. Paling cepat jam 9, paling lambat jam 10 pagi. Setibanya jam 10 pagi, saya telepon, HP-nya sudah mati. Terus sampai sore, malam, dan sekitar jam 12 malam, saya ada pikiran yang kurang enak sudah, kacau pikiran saya. Saya coba koordinasi dengan teman-teman yang di kepolisian, yang di setempat. Itu menyarankan untuk laporan, cuman menunggu 1 kali 24 jam. Akhirnya saya nunggu besok paginya. Begitu saya mau berangkat laporan, Polsek datang ketemu di depan rumah, tiba-tiba nunjukkan foto. Kondisi mayat sudah ditemukan dengan kondisi tangan diikat, terus badan telanjang. Gitu. Dari kondisi mayat, saya lihat kondisi itu hanya ada tali jerat di leher dan luka lebam di punggung. Terus di kepala itu kan dilakban dari mulut sampai ke ini, ke mata itu dilakban, terus dibungkus kresek, dilakban lagi.
Yang jelas itu pembunuhan. Berita tewasnya Gani selaku Ketua Umum Padepokan membuat heboh Kabupaten Probolinggo. Nama saya Rahmat Hari Basuki, ya. Tahun 2004 saya sudah jadi jaksa penuntut umum persekutor. Di tahun 2016 ini merupakan salah satu padepokan yang lagi viral atau terbesar saat itu, dan diketahui bahwa ketua yayasannya mengalami pembunuhan, ya. Kita memang selalu kerjasama dengan polisi, ya. Polisi melakukan penyidikan, kita penelitian terhadap berkas itu. Jadi kerjasama yang baik, sinergi yang baik antara polisi dengan jaksa sudah dimulai dari sejak pengiriman SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Para eksekutornya salah satunya adalah ketua tim pengamanannya, yaitu Pak Wahyudi, yang notabene beliau juga seorang anggota Kopassus aktif itu yang berpangkat kolonel. Pelakunya dengan yang membakar bajunya, yang membuang mobilnya, itu lain. Penyidik tersebut banyak keterangan dari para eksekutor ini ngambang istilahnya. Kemana mereka mau melakukan pembunuhan, apa arahnya, motifnya apa, karena mereka ini antara Abdul Ghani, ini tidak ada hal yang bisa melatar belakangi menjadi motif mereka untuk melakukan pembunuhan. Setahun sebelumnya di sebuah ladang, penduduk masyarakat itu melihat seperti ada gundukan. Ternyata setelah digali gundukan tersebut ada berisi mayat. Jadi meskipun dikuburkan, baunya masih sangat terasa karena kuburannya dangkal. Ini jenazah sudah tidak dikenali, sudah hancur wajahnya. Dan waktu itu media tidak meliput, ya kan, karena memang apalah daya tariknya seorang Mr. X, ya. Setelah Abdul Ghani itu ditemukan, ada laporan bahwa rekannya Abdul Ghani juga hilang, yang bernama Ismail ini. Istri dari Ismail ini juga laporan soal kehilangan si suami. Akhirnya terkuak kalau ini ternyata Ismail. Dari situlah awalnya mungkin penyidik menemukan benang merah atas pembunuhan Ismail maupun Abdul Ghani. Ternyata kedua-duanya merupakan mantan ketua yayasan Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi. Ismail, kemudian Abdul Ghani, kemudian Dimas Kanjeng ini memang dikenal sebagai kawan lama, dari akrab mereka, sahabat. Artinya sudah ada dua orang dekatnya Dimas Kanjeng yang ditemukan meninggal dalam keadaan tidak wajar. Setelah pelaku berhasil diamankan semua, molornya itu sekitar 1 apa 2 bulan gitu. Akhirnya Dimas Kanjeng ini memang diadakan penangkapan secara ini kan besar-besaran. Jadi begitu Dimas Kanjeng ini ditetapkan sebagai tersangka, ada penangkapan dari polisi.
Dan waktu itu bukan cuma Polres Probolinggo, ada ribuan polisi dari Polda Jawa Timur. Brimob juga terlibat bersenjata lengkap. Kenapa hanya untuk menciduk seorang Dimas Kanjeng dibutuhkan beribu-ribu orang petugas? Karena pertimbangannya tadi keamanan. Di lingkungan Padepokan itu banyak ribuan orang duduk di sana, tinggal di sana, dan mereka siap mati untuk Dimas Kanjeng. Dan di sana memang banyak orang-orang yang waktu itu menghalangi, melarang polisi untuk membawa si Dimas Kanjeng. Memang dramatis waktu itu, karena meskipun pengikut ini tidak dibekali oleh senjata tajam, tapi mereka pakai bambu panjang, tongkat itu, dan batu. Seperti itu, semacam perang. Sekitar 2 jam, baru kemudian Dimas Kanjeng tertangkap. Setelah itu dibawa ke Polda Jawa Timur. Akhirnya Dimas Kanjeng ini memang diadakan penangkapan. Saya sendiri waktu itu diasingkan sama ini yang ngawal itu. Jadi setelah perjalanan pengungkapan itu dan berhasil mendapatkan beberapa pelaku, di situ baru bermunculan ancaman berupa SMS, lewat WA, alat sadapnya polisi. Itu banyak kemarin itu pengikutnya. Di situ ada juga yang bagian memang sadapnya ngasih tahu ke saya, hati-hati, ini ancamannya, ditunjukkan ke saya. Yang bisa bawa kepala saya ke Dimas Kanjeng itu dapat hadiah 2 miliar. Nah, selang kurang lebih sekitar seminggu itu tambah naik lagi ke 7. Sebelum Dimas Kanjeng ini tertangkap, memang ada kabar angin bahwa ada beberapa orang yang merasa tertipu. Investasi yang mereka tanamkan di Dimas Kanjeng tidak balik sebagaimana janji. Mereka tidak berani untuk membawa dugaan kecurigaan penipuan itu ke polisi. Mereka minim bukti. Tidak ada kwitansi, misalkan, tidak ada dokumentasi yang memperkuat bahwa mereka sudah menjadi korban penipuan. Ketika ada berita bahwa dia ditangkap, karena sebelum itu dia masih menunjukkan bahwa ini loh dana yang siap dibagi gitu. Sebetulnya saya itu tidak berniat menyetorkan uang saya sedemikian besar, itu tidak. Cuman karena selalu mengatakan ini nanti cair. Itulah yang menjadikan saya berupaya dibebani untuk menutup dan mengupayakan dana-dana itu. Mencari utang bank, ya kan, pinjam bank, menjual aset, ya seperti itu yang saya lakukan. Sedangkan tujuan Pak Gani sendiri niatnya melaporkan itu selain untuk mengembalikan uangnya yang di pengikutnya, yang ditagih ke Kanjeng itu, juga biar orang-orang yang di sana itu sadar semua kalau semua itu sebenarnya tipu-tipu. Akhirnya beliau itu ngambil langkah cerita ke saya untuk melaporkan semua sudah ke Mabes Polri. Dimas Kanjeng ini tidak mau Padepokan itu hancur. Artian laporan dari Pak Gani ini tembus, terus Padepokan ini bisa berantakan. Abdul Ghani membawa data-data siapa saja yang sudah melakukan investasi ke Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi, dan siapa-siapa saja yang sudah harusnya mendapat keuntungan ataupun yang dijanjikan. Kalau kita mengetik Dimas Kanjeng dan pejabat, akan muncul banyak sekali foto-foto yang bersangkutan dengan pejabat-pejabat nasional seperti menteri atau bahkan presiden, yang perlu kita pahami bahwa siapapun bisa bertemu dengan para elit tersebut, siapapun bisa berfoto dengan elit-elit tersebut.
Dimas Kanjeng semakin menancapkan reputasinya dia di benak orang yang melihat dia bahwa dia adalah orang yang tidak perlu lagi diragukan kepercayaannya. Ini kan simbol-simbol kepangkatan, karena kan kita tidak tahu ini sebenarnya dapat dari mana. Kemudian akan membuat sosok Dimas Kanjeng ini terlihat mewakili kelompok yang memang elit karena memang memiliki banyak kontribusi. Lalu kemudian simbol-simbol spiritualitas seperti ini yang artinya menunjukkan dia orang yang sangat taat menjalankan tradisi. Nggak kepikiran lah. Jadi kalau tidak ngalami sendiri nggak bakalan percaya, Pak. Terutama saya sendiri tidak tahu ya, mungkin dengan setelah dari melihat sana dengan suasana di sana. Setiap acara itu diberikan suatu minuman yang istilahnya ini minuman untuk kesehatan. Mungkin disitulah ada suatu isian sesuatu yang bisa membuat orang semakin percaya. Masyarakat Indonesia masyarakat simbolik yang dimanfaatkan oleh Dimas Kanjeng. Karena dia paham betul dengan hal tersebut, maka dari nama saja Kanjeng itu memang bukan gelar kebangsawanan, bukan seperti prince gitu atau kalau di kita kan ada raden. Tapi itu disematkan sebagai bentuk kata penghormatan. Dimas itu kan dalam bahasa yang dikenal oleh masyarakat sebagai laki-laki gitu ya. Jadi laki-laki yang memang mewakili. Makanya tadinya namanya Taat Pribadi kemudian dirubah pakai nama Dimas Kanjeng. Dia melakukan mengganti corporate brandingnya dia untuk memastikan bahwa dia menjadi sosok yang tidak mungkin dipertanyakan lagi. Masyarakat Indonesia ini tradisi masyarakat lisan. Ada saja yang melihat, beberapa korban Dimas Kanjeng ini memang melihat dan merasakan dampak dari penggandaan uang, ini kemudian dengan cepat. Orang yang bicara ini bukan hanya orang yang memang sudah melihat dengan kepalanya sendiri bahwa wah duit saya berganda, plus mereka juga orang yang memang dipercayai di circle-nya. Tidak heran kalau kemudian ini semakin cepat bergulir, membuat siapapun kemudian percaya. Perlu dipahami, tradisi itu sudah lebih panjang dan lebih lama, butuh waktu bagi masyarakat kemudian pelan-pelan meninggalkan hal-hal terkait kepercayaan-kepercayaan yang di barat dikenal dengan istilah black magic tadi. Menerima koper ya ketika saya menyerahkan uang. Kita ngasih uang, dia ngasih jaminan. Uang yang terkunci rapat dalam koper itu. Jadi ketika ini nanti koper itu dibuka tidak dalam batas waktu yang telah diberikan, nanti akan mati, akan buta, akan lumpuh seperti itu kan. Maka ancaman itu. Akhirnya ya kita takut ya Mbak ya. Akhirnya kita takut. Dan jangankan di kepolisian pun saya serahkan di penyidik nggak berani buka. Ngundang siapa itu? Mungkin orang sakti mungkin. Satu koper tuh Mbak ya, isi dolar, tapi ternyata dolar itu kan atasnya itu 100, bawah sendiri itu 100 dolar. Tapi tengahnya di sini cuma $1, itu pun uang dolar lama. Tidak ada nilainya, saya tinggal di kejaksaan. Pengadilan menyatakan bahwa yang terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak penipuan. Namun hukumannya 0 tahun. Yang sidang pertama adalah perkara pembunuhan. Jadi kita fokus ke perkara pembunuhan. Perkara penipuan dan sebagainya itu belakangan dari setelah perkara pembunuhannya berjalan.
Dilimpahkan itu saat itu 7 orang untuk eksekutor, 1 orang sebagai penganjurnya Dimas Kanjeng taat pribadi. Saya beberapa kali sempat ngobrol dengan Dimas Kanjeng di Pengadilan Negeri Kejaksaan itu. Saya sebetulnya kaget lihat profil Dimas Kanjeng itu tidak seperti yang digambarkan orang. Dia ngomongnya lemah lembut, kemudian posturnya itu tidak terlalu besar, kecil. Ya kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ya selalu dia nyatakan bahwa dia tidak ada kaitannya dengan perkara pembunuhan. Jadi saat itu kami agak kesulitan untuk mengkaitkan peran dari Dimas Kanjeng taat pribadi ini untuk melakukan pembunuhan kepada ketua yayasannya, yaitu Ismail dan Abdul Ghani. Jadi saat di persidangan, fakta-fakta itu baru terungkap terhadap eksekutor tersebut yang melakukan penghilangan nyawa terhadap Ismail. Di sana atau di sana? Di sana ya? Sama ya? Para pelaku lapangan ya, eksekutornya, pasti sidangnya lebih mudah, lebih gampang. Mereka adalah yang melakukan langsung, kemudian ada saksi-saksinya. Tetapi memang dia dalam keterangannya itu tidak bisa menyatakan langsung itu dari si Dimas yang perintah. Tidak. Beragam vonis yang diberikan hakim untuk para orang-orang yang terlibat lah dalam pembunuhan. Cuman memang yang paling menyita perhatian publik ya yang ditunggu-tunggu juga itu sidang Dimas Kanjengnya. Setiap taat pribadi datang, ada sekitar 200-300-an. Itu selalu terjadi ketika taat pribadi datang ke pengadilan menghadiri persidangan. Kebanyakan santrinya santri yang emak-emak. Dalam saat itu sangat susah memang ya untuk menyatakan atau membuat seorang eksekutor itu mengakui bahwa ini semua atas perintah si Dimas Kanjeng taat pribadi. Tapi saat di persidangan kami bisa membuktikan saat itu bahwa termasuk tadi dana 100 juta yang diberikan itu merupakan dana-dana untuk biaya untuk melakukan pembunuhan saat itu. Dia merintahkan itu ini kan aja lah. Bukan dihabisi ya, tetapi istilahnya diselesaikan atau apa ya katanya. Tapi bukan dihabisi sih emang. Tapi kan kita paham semua. Pengacaranya banyak, mungkin sekitar 5 orangan ya. Tetapi karena kita sudah maju di situ dan sudah dilandasi dengan keyakinan bahwa memang dia pelakunya. Buktinya cukup sekali. Pasti kita yakin. Kalau kita tidak yakin, tidak mungkin kita sidangkan. Yakinlah kita. Dimas Kanjeng melakukan pembunuhan pasti ada motifnya ya. Kita baca dan pelajari di situ, motifnya itu karena 2 orang ini akan membocorkan perilaku Dimas Kanjeng ini kepada khalayak, kepada masyarakat ya. Karena 2 orang ini tahu dia, sebetulnya di dalam padepokan itu ada hal yang tidak benar. Ini adalah ruang sidang yang digunakan untuk kasus pembunuhan atas nama Dimas Kanjeng taat pribadi yang dilangsungkan tahun 2017. Kebetulan perkaranya Dimas Kanjeng itu sangat menarik perhatian karena ya mungkin kasusnya pembunuhan yang bisa menghebohkan seperti itu. Di sini Dimas Kanjeng saat itu dudukkan di sini sebagai terdakwa. Terus di sebelah ini adalah tempatnya tempat duduk penuntut umum yang kebetulan waktu itu penuntut umumnya juga banyak. Di sebelah sana tempat duduknya para pengacara. Pengacaranya waktu itu juga banyak sekali. Yang ini tempat duduknya majelis hakim. Dan inilah tempat duduk saya sambil mencatat, memeriksa, mendengarkan yang sedang sidang.
Sidang itu kurang lebih 8 bulan, dari bulan Februari 2017 sampai bulan Agustus kalau tidak salah. Sangat ramai, karena sampai ada di luar sana tuh pengunjungnya masih banyak, terus stasiun TV juga yang meliput banyak, perkaranya karena menarik gitu aja. Dituntut seumur hidup ya, Dimas Kanjeng. Tentu pertimbangannya adalah pertama, dia menyuruh lakukan. Kedua, perkara pembunuhannya itu dilakukan dengan sadis ya, dengan berencana. Kemudian yang ketiga, kita ambil juga aspek sosiologisnya. Kalau ada orang yang dibunuh anggotanya sendiri itu, orang yang setiap hari bertemu sama dia, orang yang setiap hari melayani dia, kemudian justru orang itu yang dibunuh. Bagaimana betapa teganya dia membunuh orang yang paling dekat dengan dia. Keluarga waktu itu permintaannya dihukum mati. Putusan hakim 18 tahun ya. Ini jauh sekali ya, seumur hidup kita wajib banding. Kita lakukan banding dulu. Banding ternyata masih sama, kasasi masih sama juga 18 tahun. Dari kasus penipuan tersebut, data yang paling akurat itu diperoleh dari istri Ismail, ya, ketua yayasan yang terdahulu. Sedangkan dari Abdul Ghani sendiri, data-data yang tadinya katanya mau disampaikan ke Mabes, itu belum ada atau masih disimpan oleh Abdul Ghani. Dengan meninggalnya Abdul Ghani, data itu juga menghilang sampai saat ini. Prayitno Suprihadi. Jadi Prayitno Suprihadi ini merupakan salah satu yang memberikan investasi melalui Ismail saat itu. Pak Prayitno Suprihadi itu dijanjikan kelipatan sampai 5 kali lipat dari apa yang disetorkan. Saat itu Pak Prayitno itu sudah menyetor 800 juta dan 1,3 miliar rupiah. Untuk kasus penipuan, Pak Prayitno, karena dasar dari kedua motif, ya, dibunuhnya Ismail maupun Abdul Ghani saat itu dasarnya adalah masalah dana yang diinvestasikan belum cair, dan atas pelaporan Pak Prayitno Hadi tersebut, Dimas Kanjeng Taat Pribadi dihukum atau divonis 3 tahun penjara. Dengan pelaporan Pak Prayitno Suprihadi tersebut, akhirnya muncul pelapor-pelapor lain dalam hal ini. Salah satunya adalah anak dari Bu Nasmiah itu menyatakan bahwa kematian ibunya itu ada sesuatu yang nggak wajar katanya seperti itu. Karena tubuh beliau menghitam. Juga ada suatu berita yang berkembang bahwa Bu Nasmiah itu sampai diracun segala macam, tapi belum ada penyidikan ke arah sana. Jadi kami tetap mengatakan bahwa Bu Nasmiah itu meninggal karena sakit. Pasti Bu Nasmiah ini salah satu orang yang menyetorkan mahar paling banyak saat itu. Bu Nasmiah, Pak Lili, Pak Ali, dalam hal ini ada 3 yang santri yang besar melakukan mahar tersebut. Kita sidangkan di Kota Surabaya. Sebelum persidangan sampai dengan awal persidangan, ini Mas Kanjeng meminta untuk damai dan uang mau dikembalikan. Di salah satu sesi pemeriksaan saksi, ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa mereka sangat yakin bahwa Dimas Kanjeng itu bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada. Karena mereka bicara saat waktu di Padepokan, Dimas Kanjeng itu bisa menarik bukan sekedar uang, malah makanan.
bakso, soto, rujak. Itu sangat menggelitik saat itu oleh Ketua Majelis Hakim, Bu Ana Ruslianti, untuk mempersiapkan Dimas Kanjeng persidangan berikutnya. Apakah benar apa yang dikatakan itu? Jadi itu sangat lucu saat itu memang. Itu dalam kasusnya atas nama korban Pak Muhammad Ali ya, yang dari Kudus tersebut. Aduh, capek Mbak. Ya, saya nggak melihat itu Mbak. Pemikiran saya adalah yang penting uang saya dikembalikan, itu aja, sudah selesai lah. Kalau itu dikembalikan berarti kan itu bukti kan? Nah, saya baru percaya nanti begitu-begitu. Ternyata Dimas Kanjeng di persidangan selanjutnya beliau mengatakan tidak bisa melakukan hal-hal itu. Dalam kasus penipuan itu tidak serumit waktu kasus pembunuhan. Karena itu pembunuhan kita harus benar-benar bagaimana Dimas Kanjeng berperan dalam kasus ini. Tapi dalam kasus penipuan ini sudah secara nyata sudah bisa kita lihat investasi atau jenis usaha yang dilakukan Padepokan itu tidak ada. Jadi di Indonesia itu hukuman badan paling tinggi itu 20 tahun. Termasuk di situ ada seumur hidup atau hukuman mati. Karena dari putusan pembunuhan pertama dan penipuan pertama yang dilakukan Dimas Kanjeng yaitu pembunuhannya 18 tahun dan penipuannya 3 tahun, bahwa saat itu akumulasi dari total yang diterima adalah 21 tahun. Pengadilan menyatakan bahwa yang terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak penipuan. Setelah kami membaca putusannya itu, sesuai hukum acara di Indonesia ini kan itu hukuman yang maksimal. Namun hukumannya 0 tahun. Tentunya kami kecewa kan gitu. Tapi karena ini sudah putusan pengadilan, apa boleh buat kan gitu. Dengan bukti putusan pengadilan inilah kami akan berusaha untuk menagih kembali. Bagi saya harapannya ada, karena saya yakin dengan putusan ini kan kami punya bukti hukum. Kalau yang lain kan tidak punya bukti. Yang berani laporan kan hanya beberapa orang. Banyak orang tidak percaya dengan masa seorang seperti saya ini kok percaya seperti itu kan. Kalau tidak ketemu langsung sendiri, suasana sendiri di sana itu tidak bakalan percaya. Wong nyatanya tokoh-tokoh yang sudah pernah ke sana juga masih ada yang nongkrong di sana ini. Ini kondisi Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi saat ini. Jadi ini itu merupakan pondok-pondok atau asrama-asrama para pengikut Padepokan Dimas Kanjeng. Kondisinya memang tidak semewah sesaat sebelum Dimas Kanjeng ditangkap oleh kepolisian, jadi agak kumuh. Kalau dulu sebelum ada penangkapan tidak terlalu tertutup, tapi sekarang sudah sangat tertutup, dipagar dengan tinggi. Jumlahnya kalau informasi yang saya dapat sekitar 300-an orang. Jadi meskipun Dimas Kanjeng berurusan dengan hukum, namun mereka tetap setia menunggu Dimas Kanjeng Taat Pribadi bebas dari penjara. Nah, ini pintu gerbang utamanya untuk melewati Padepokan di portal. Kita lihat ditutup ya di portal. Jadi tidak diperbolehkan orang asing, orang luar masuk ke sana. Bahkan aparat pun tidak leluasa untuk masuk. Yang setor di sana ini kan variatif. Ada yang mungkin hanya ratusan ribu, ada yang mungkin sampai jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Dan ini kan nggak bisa kami memperkirakan itu. Mungkin lebih dari triliun ya. Kita agak kesulitan untuk menghitung berapa korban yang telah melakukan pembayaran. Ternyata tidak ada laporan pembukuan.
Jadi nggak semuanya setorkan sebagai mahar itu harus berupa uang. Ada yang menitipkan sertifikat tanah, ada yang menitipkan mobil. Jadi nilai nominalnya ya tidak tahu. Kalau kita bicara mungkin triliunan, mungkin bisa. Jadi dari total keempat laporan tersebut, nilai kerugiannya hampir 100 miliaran. Terus sekarang uangnya kemana? Ya ini menjadi mistis juga. Uang tunai-tunai yang disetorkan di dalam rumah tersebut tidak pernah keluar. Waktu diajarkan penggeledahan, waktu ditengarai oleh penyidik di dalam rumah itu ada bunker dan segala macam, itu tidak pernah ada. Lenyap seperti ditelan embun.